fotonya orang awak disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana tafsir Sumatera Barat ke semuanya. Baka banyak kini dun sana, mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya dun sana ya. Dan yang kepatang daerahnya yang terkena bencana dan lain sebagainya, mudah-mudahan segera pulih dan bisa menjadi seperti sedia kala lah, mudah-mudahan. Amin amin ya rabbal alamin. Apalagi di daerah yang Sumatera Barat, mudah-mudahan di Palembang, terus di daerah Aceh dan Sumatera Utara, mudah-mudahan bisa kembali seperti sedia kala. Amin amin ya rabbal alamin. Sana mana Abu Oscar hadir menemani dun sana kasadonyo di podcast sampai mota. Motanya orang awak di siko tampeknya dun sana. Dan tentunya di podcast sampai mota di episode kita yang ke-1000-an kalinya. Asik. Kita menghadirkan seorang bintang tamu, seorang content creator dan influencer. Langsung saja kita perkenalkan ikonnya dun sana, Sylvia Ningsih. Halo, selamat siang Sylvia. Halo, siang Bang. Ayah ya biasa dipanggil. Ayah. Karena aku tadi kaget manggil kamu Sylvia tadi kan. Kepanjangan sih ya. Kalau untuk ngobrol kepanjangan gitu. Iya betul, kepanjangan kalau Sylvia. Makanya kamu bilang ayah aja. Ayah aja. Halo, bagaimana kabarnya Sylvia? Alhamdulillah sejauh ini. Ayah gitu. Iya, sama aja sama satu orang. Iya. Alhamdulillah baik sejauh ini. Baik. Abang gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Kemarin di daerah aku alhamdulillah juga di Steba di Villaku Indah itu tidak terkena banjir. Alhamdulillah aman ya Bang. Aman. Sama Kamu juga? Aman. Kamu juga. Tapi ya ini kamu as content creator dan influencer. Amin. Karena aku lihat profil kamu kan sebelumnya sebelum menjadi influencer dan content creator itu kamu masih di dunia putri hijab, hijab dan sebagainya. Tapi kamu kenapa nih memilih jadi content creator tuh, apa sebabnya? Menjadi seorang influencer itu apakah enak dengan dunia selebritas ini atau gimana? Pengennya sih ini ya Bang, jadi artis. Oh, jadi artis, benar kan? Enggak. Waktu itu lagi boomingnya itu Bang, selebgram baru muncul pada tahun 2016 awalnya. 2016 ya, aku tahu itu selebgram ada Dia Ricis. Betul. Dia Ricis siapa lagi ya? Okarin. Nah ya Okarin. Okarin and the gang gitu. Ya, yang nangis di itu kan. Aku tahu ceritanya. Aku ngikutin itu dulu. Kamu ngikutin? Iya. Sampai ke YouTube kan Bang? Iya, YouTube. Itu viral banget itu. Betul. Jadi top trending YouTube, dia nangis-nangis, dia ngerayain ulang tahun pacarnya, ya Allah. Mantannya waktu itu. Mantannya, berarti kamu ngikutin banget. Ngikutin banget. Okay. Tapi tuh awalnya tuh bukan karena jejaknya Okarin gitu Bang. Tapi aku suka preset fotonya waktu itu. Oh, preset. Iya, kan dia pakai Visco, Lightroom lah gitu. Nah, dulu awalnya aku suka foto, Bang. Oh, foto aja berarti. Foto aja. Karena dari kecil mamaku biasa fotoin aku pakai tustel apapun kegiatan aku. Sumpah itu jadul banget. Iya, sampai sekarang masih punya. Oh, masih punya. Masih bisa dipakai. Masih bisa satu dipakai. Wah, gokil. Nah, jadi keren. Mamaku tuh suka fotoin aku, gaya-gayain terus fotoin aku gitu awalnya. Sampai akhirnya aku mengenal selebgram itu ya pada masa aku SMA itu 2015 sampai 16 lah gitu kan. Tapi punya Instagramnya udah dari SMP. Oh, dari SMP tapi nggak aktif gitu. Masih mempelajari ini Instagram ini buat apa aja sih gitu. Oh iya, gunanya buat apa sih gitu kan. Bener. Sama aku juga sih, gunanya Instagram buat apa gitu. Sampai akhirnya boom lah si selebgram kita ini yang kayak yang lama sebut ya Ricis, Okarin the Gang dan lain-lain gitu kan. Baru nemuin artis-artis juga di sana gitu kan. Oke, kayaknya kalau ke artis tinggi banget gitu ya. Kejauhan. Jauh banget gitu. Iya benar. Jadi kalau bisa di sini ya aku mau di sini juga gitu kan. Maksudnya aku bisa lakuin dari mana aja gitu untuk jadi influencer atau selebgram pada waktu itu. Itu benar-benar ambis banget Bang Oscar. Ambis banget. Ambis kamu buat hampir tiap hari buat konten mulu pasti ya. Iya. Bukan kontennya foto tuh tiap hari maghrib ku upload. Astaga, gitu. Ambis itu mau selfie ku upload gitu Bang. Apa aja gitu. Tapi waktu itu aku udah berhijab juga. Udah. Okay. Yang ku upload tuh nggak pakai hijab itu dari awal. Oke. Nah, jadi awalnya sih foto ngikutin preset, tapi yang namanya aku pakai Android mau sebagus apapun preset. Ya, kita dulu mengenalnya tahun 2016 itu Android yang banyak tiruannya iPhone lah. Bener banget. Berkabut semua ya. Iya. Udah mau dinaikin kontras brightening mau gimana pun tetap
berkabut gitu iya, kan. berasap Jadi fotoku gitu. di Photoshop pun percuma deh gitu. Bener, Percuma banget rasanya gitu. Oh, berarti dari sana. Dari sana. mulanya. Awal mulai itu dari foto. Dari Sampai foto. akhirnya jadi food vlogger waktu itu awalnya. Oh, vlogger. Awalnya food aku. Oke, good start ya, sejauh ini good start ya. Ada yang mau jadi selebgram. Tapi ya tidak konsisten. Oh, tidak konsisten. Tapi awal-awal dari awal mulai sampai kelas 3 itu masih ngonten food, foto, masih aku imbangin. Tapi dulu itu aku ragu antara fashion atau food Atau food. vlogger Oke. waktu itu. Nah, tapi banyaknya itu di makanan dulu awalnya. Kebanyakan makanan. Karena kalau misal untuk fashion aku dulu anak SMA kan sekolah pakai seragam. Iya betul, berarti seragam sekolah ya, putih ya. Hitam putih. Hitam putih. Magang kali apa. Apa? Putih abu-abu. Putih ya? abu-abu, iya. Oh, berarti dari sana berarti. Betul. Dari foto-foto, iseng kebingungan, coy-coy diri, bingung mau ngambil apa vlogger. Tapi sekarang lebih ke beauty ya, aku ngeliat di apa ya? Iya, kemarin sempat ke beauty. Cuman kalau sekarang lagi ngebalanin beauty sama ini Bang, traveling. Oh, traveling. Iya. Kamu cerita di konten kamu baru pertama kali kali. ke Talang. Betul. Ketagihan dong, Iya pasti. banget. Tapi aku pernah disampaikan, aku tuh sebelum nanjak ketemu sama salah satu influencer traveling juga, udah berkeluarga beliau. Disemangatin, semangat Kak, katakan ini kalau nggak candu, kalau nggak kapok kayak gitu. kapok gitu. Iya, ternyata aku candu. Kamu Kayak candu aku. Kamu kapok ya? Kamu udah pernah? Aku pernah, tapi udah lama banget sih, udah nggak naik apalagi. Itu pun sekali seumur hidup nggak pernah mau naik lagi. Oh iya. Karena capek. Dapat kapoknya ya. Iya, kapok ya, nggak mau lagi naik capek ternyata udah di rumah aja deh. Males. Itu gunung apa Bang? Yang Talaga Dewi apa sih namanya? Oh Singgalang. Singgalang. Oh, Iya. Ya iyalah, mau langsung ke Singgalang. Iya, itu katanya treknya cukup sulit. Iya emang. Iya. Dia walaupun pendek, kata treknya cukup sulit. Betul. Treknya. Gitu. Kalau Talang itu kan dia ada landainya gitu. Iya. Beberapa doang sih yang untuk sulit. beginner lah ya. Iya betul. Makanya aku tuh sampai candu gitu karena belum terasa sulit yang orang bilang tuh. Ya Allah takabur banget enggak. Maksudnya emang seseru itu gitu. Oke, berarti itu first time naik gunung. Nah, yang membuat kamu candu itu apanya? Pas naik ke sananya atau pas udah nyampe nya? Kan ada beberapa orang kan pas udah nyampe nya baru terasa ih candu banget gitu kan rasanya. Dari persiapannya sih Bang. Oh, persiapan malah. Aku udah candu banget persiapannya. Oh, udah excited banget gitu. gitu. Aku abis izin sama papa aja, diizin aku loncat. Wah, maksudnya loncat? Aku diizin ke papa. Aku kan nggak boleh, aku dulu tuh strict parents. Oh, strict. Iya. Nah, jadi bahasanya ya Allah. Iya. Gitu kan strict parents. Jadi pas diizinin itu susah banget bujuknya. Aku begal, papa tuh abis sholat Jumat aku begal depan kamar kan. Begal. Iya. Belum juga buka topi abis Jumatan kan waktu itu. Aku masih ingat banget itu. Aku begal, Pak, aku ada jaket ini gitu. Aku udah siapin jaketnya duluan. Aku mulai kan naik Talang, aku bilang gitu. Waktu itu udah mulai musim hujan di bulan November. Bahaya banget dong. Iya udah mulai, Iya, tapi masih banyakkan cuaca panasnya. Oh, oke. Masih cerahnya, Iya, betul. Jadi waktu aku izin itu, papa awalnya nggak ngizinin, kayak yakin kamu gitu. Karena kalau aku punya keterbatasan fisik juga Bang untuk naik, iya. Emang apa? Karena aku punya penyakit bawaan sebenarnya. Apa itu? Asma? Jantung bocor. Oh, jantung bocor. Iya. Jadi ya wajar kan orang tuaku, iya. Iya, kamu mah ya itulah pokoknya. Menantang ya itulah pokoknya. Menguji doa orang tua, Bang. Menguji doa orang tua. Ya Allah, menguji doa orang tua katanya. Gini-gini sedap ya jadi orang tua kamu ya. Makanya orang tuaku ketat banget nih jagain aku, abangku juga kan. Kebetulan aku juga punya abang. Cuman abangku dulu daki juga waktu muda. Oh, abang. Abangku yang pertama. Oh, oke. Jual nama abang berarti nih ceritanya. Belum. Oke. Tapi waktu aku izin tuh awalnya agak susah kan. Tapi akhirnya ke mama, ya terserah papa kamu lah, katanya gitu kan. Habis itu ke papa nih diem dulu awalnya. Agak panjang mikirnya. Dia merenung gitu. Merenung memikirkan di sana kan, yang merenung. Pasti merenung, apalagi kamu ada penyakit bawaan, bawaan gitu kan. Tuh bahaya banget. Tapi ini kita bakal lihat nih bagaimana aktivitas kamu mendaki gunung. Jadi kita pamerin juga ke papa kamu seperti apa aktivitasnya. Itu enak-enaknya aja sih Bang. Betul. Bagaimana visualisasinya di sana? Hai Rounders, kali ini kita mau round aja.
Kegiatan kita kali ini mau panen kol. Penasaran kan? Ikutin kita ya. Let's go. Kol kali ini yang harus kita panen yang udah benar-benar ada isinya kayak gini. Kita tekan ban dulu. Tang lihainya kita ampai di sini. Sebelum kita panen kol ini harus kita seperti ini. Teman-teman panennya. Cobain prakteknya. Kita coba praktek. Ini tadi gini ya. Oke. Wow, nice. Nah, ini harus dicopot. Kuat gini. Dan Rounders ini kita bisa bawa pulang kalau Rounders ambil paketan langsung sama kita. Mau coba? Ayo cobain. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Kita tidak bertanya bagaimana netizen, tapi bertanya bagaimana papanya Ayah melihat Sebenarnya Papa itu ngeliat gitu Ngeliat. Bang. Karena beliau juga punya sosmed gitu ya Bang ya. Iya. Tapi kan yang aku tampilkan walaupun tadi itu bukan video Ayah, cuman ya kurang lebih sama gitu. Dan Oh, itu sama. yang enaknya aja tampilkan gitu. Yang Ayah keprosot, jatuh tuh gak masuk Oh, gitu. masuk. Gak masuk. Berarti ini ada nih cita-cita yang tidak mengenakan sebenarnya. ada banget ya? malah. Ada. Berarti kamu pada saat pertama kali naik itu adalah yang terprosoknya apa segala Ada. macam. Jatuhnya. Kalau sampai cedera ada nggak sih nggak? Cedera alhamdulillah enggak, cuman agak ini sih kemarin tuh jantungku agak kurang stabil. Oh iya. Pas naik tapi Pas naik. kalau jatuh itu pas turun karena udah licin Bang. Itu apa penyebabnya? Karena suhunya atau memang adrenalin kamu lagi naik-naiknya atau gimana tuh? Ada sempat periksa dokter juga atau enggak? Oh enggak. enggak. Cuman sebelum naik enggak ada Kita periksa panik dokter. loh. Kita Enggak, panik cuman loh. ini kecapean, kaget sih sebenarnya. Kayaknya adrenalinnya lagi naik-naiknya. Iya, Saking karena excited. karena kaget aja sebenarnya. Terus agak maksain juga ke atas gitu. Sebenarnya udah berasa capek, harusnya kan istirahat kayak 10 sampai 15 menit gak ada masalah gitu kan ya Bang. Cuman ya aku pengen ayo cepet sampai atas gitu. Pengennya sih sampai top, cuman enggak sampai waktu itu. Oh, nggak sampai. Enggak, karena cuacanya udah nggak baik waktu itu. Kabutnya tebal banget. Oh, tebal banget. Tebal banget waktu itu, udah mulai hujan, anginnya kencang, badai kan di sana. Ya iyalah. Padahal itu udah mau sampai Hutan Mati waktu itu. Oh, Itu udah menuju ke top, udah mau summit kita ke atas. udah mau sampai ya, Bang? Kita udah lewat dari Cadas gitu. Pokoknya tinggal harus dia ada trekkingan pakai tali gitu Bang. Udah sampai di atas itu udah Hutan Mati gitu. Baru bisa lanjut lagi ke top gitu kan. Cuman kita nggak sampai karena cuaca udah nggak mungkin kan gitu. Oh, gitu. Waktu itu. Agak ngeri ya. Mungkin karena pengaruh cuaca aja ngerinya kali ya Iya, Bang pengaruh ya. cuaca, apalagi kan kata kamu pas itu kan memang musim penghujan tuh. Betul, udah iya di bulan November kemarin Sylvia pergi. Bulan November lagi kan, tahun kemarin. Tahun ini. Oh, tahun ini? Tahun ini. Hah? November tahun ini? Iya, November tahun ini. Oh, baru Awal iya, Oktober akhir apa November awal gitu. Astaga, ya iyalah panik. Apalagi melihat cuaca seperti ini, Ayah. Buset. Iya, udah musim hujan waktu itu. Oke, berarti kamu kontennya sekarang itu yang mana nih? Traveling hiking kah atau food vlogger atau jadi influencer kecantikan gitu? Kalau sekarang sih pengennya fokusnya ke traveling trekking ya Bang ya. Oh, fokusnya ke sana. Pengennya fokusnya Karena ke masih sana. candu. Iya, udah pecandunya nih. Belum ke air terjun belum. Ke air terjun belum? Iya. Maksudnya di Sumbar tuh masih banyak yang belum aku datengin karena baru mulai kan Bang untuk traveling ini. Kayak Bang Oscar bilang kan semuanya aku beauty ya. Iya. beauty. Sampai sekarang pun masih ada beberapa brand yang ngajakin kerjasama ada gitu. Oh, ada. Masih aku terima gitu. Karena kan ada beberapa kayak sunscreen kan pengguna untuk aku di outdoor ya. Iya, iya, Nah, iya. masih bisa tuh masuk ke video gitu. Begitu. Cuman kalau fokusnya pengennya ke traveling sih Bang, trekking, traveling gitu. Pengennya mimpi aku tuh pengen ke Ranukumbolo. Kemana? Ranukumbolo, Di mana itu? Semeru.
Oh, cuman Sumeru. nggak sampai atas Sumeru kan lagi erupsi. Nah, bahaya. Iya, maksudnya nggak sekarang juga bang. Ya, kamu menyampaikan seperti itu kita udah panik juga gitu kan. Udah apalagi yang jadi bapak kamu gitu. Iya. cuman dari sekarang tuh aku udah mulai kode-kode, aku pengen ke Mentawai deh Pak gitu, mah gitu-gitu udah mulai gitu. Udah mulai tipis-tipis. Udah mulai sounding. Ya, tipis-tipis ya gitu. Tapi yang membuat kamu tertarik itu masih belum terjawab nih. Yang membuat kamu tertarik itu sampai di sana itu berarti memang pure persiapannya aja, berarti excitednya aja. Persiapannya dari milih barangnya kan. Oke. Kayak outfit kita mikirin dong pasti. Iya dong, Gen Z bro. Kalau nggak mikirin outfit nggak Gen Z banget. Tapi gitu. iya, yang bikin excited itu aku jadi tahu, oh ternyata ini barang-barang hiking nih, ini untuk trekking nih ini gitu. Oh ini tempatnya ternyata banyak banget Bang Oscar yang aku belum tahu tentang peralatan atau persiapan untuk trekking, hiking dan lain-lain untuk ke alam gitu. Nah di situ aku excited banget, kayaknya aku harus coba yang lain-lain nih gitu. Terus pas nanjaknya tuh, nanjaknya aku lupa bawa mantel lagi. Mantel. Iya. Musim hujan lagi bawa mantel gitu. Jas hujan. Iya. Akhirnya beli di sana gitu kan. Terus udah mulai tuh kita mulai tuh udah gerimis. Tapi aku yang bikin aku excited tuh itu masih landai awalnya Bang. Masih newbie lah ya, buat level satunya. Gitu kan. Karena kita lewat di jalur yang cukup landai awalnya. Cukup landai. Dan yang bikin aku excited itu pemandangannya tuh perkebunan kayak markisa, ada sayur-sayuran, bunga juga banyak di sana. Itu tuh yang bikin aku excited di jalur itu gitu. Dia kalau nggak salah ada 2 jalur ya. Cuman di jalur yang aku lewatin tuh bagus banget. Gitu. Bagus banget. Kok aku di Singgala nggak diiming-iming kayak gitu? Ya kan abang Singgala aku talang ya. Aku dulu sama temen-temen ya cowok-cowok semua itu ngelewatinnya lumpur gitu kan. Mungkin aku memang agak minyak mungkin. Karena ya aku cuma jujur dapat capeknya. Memang kata orang kan trekking Singgala itu sulit. Iya. Katanya sulit. Aku sampai-sampai ngelewatin terowongan apa gitu kayak yang di atas itu kayak dahan, bukan dahan sih, kayak ranting-ranting gitu ya, ranting gitu kan, kayak ngelewatin terowongan terus sampai keluar baru agak lega rasanya. Terus katanya hati-hati sama tapir. Sumpah, hati-hati sama tapir katanya. Serius Bang? Sumpah beneran, hati-hati sama tapir Oscar katanya. Cuman pas di naik gunung itu alhamdulillah aman, nggak ada auman-auman harimau, nggak ada. Kalau kamu gimana pas itu? Ada hewan-hewan liarnya juga kak diperingatin seperti itu juga? Cuman ketemu monyet. Monyet? Oh santai aja dong. Iya Monyet kan santai. Saya Enggak. santai aja dong. Waktu itu cuma lihat monyet doang. Oh, lihat monyet. Iya, Oke. elang paling. Oh, elang. Oke. Itu doang. Nggak ada yang. Saya. Sampai-sampai diperingatin sama babi hutan loh. Serius abang ketemu? Ketemu. Serius? Sumpah. Ngejar nggak? Enggak, cuman ada bunyi kresek-kresek itu ada. Jadi kayak teman-teman tuh kan yang para pria-pria itu ngeperingatin kayak awas babi hutan, awas babi hutan. Ada babi hutan itu kan. Agak deg-deg ser juga ya bang ya? Yang aku agak mencekam. Kamu menyenangkan ya? Aku menyenangkan waktu itu. Cuman mendung aja. Mendung aja. Ya mendung mana? Gunung mah emang mendung semua sih sebenarnya. Enggak, tapi sebelum kita naik cerah. Oh sebelum naik cerah. Waktu di pos itu masih cerah. Kalau aku kayak udah melarang deh. Udah mendung duluan ayah gitu. Aku belum, masih cerah, belum, ya? masih semangat, makanya excited di trekking itu. Cuacanya mendukung, walaupun mendung tapi kan nggak panas, gitu. adem gitu, pemandangannya enak kayak gitu, Pak. Itu sih sama kan sama perjalanan teman-teman juga seru cerita gitu. Kan yang di antara berenam itu yang newbie 3 orang. Jadi yang bertiga sibuk cerita, kita sibuk dengar gitu. seru. Iya. Ambil bercanda-bercanda gitu. Sampai akhirnya di Cadas itu aku terharu banget. Sampai aku di Cadas. Aku pikirnya aku seumur hidup nggak pernah naik gunung Bang Oscar. Aku pikirnya karena mengingat keterbatasan aku kan. Iya, aku nggak bisa kesana kesini. Aku tuh suka jalan-jalan anaknya. Memang. Cuman kan emang dilarang orang tua, takut ya Bang. Aku ke pulau aja sama orang tua Bang. Ke pulau sama orang tua? Biasanya kan kalau Gen Z kan sama teman-teman Teman-teman, iya, gitu kan. ramean kan. Aku sama orang tua. Iya, fix track sih. Aku sama orang tua, sama abangku perginya. Oh, sama abangmu. Sama abang. Aku kan punya abang kandung 2. Jadi karena aku pengen ke pulau, ayo ke pulau sama keluarga, bukan sama temen gitu. Padahal yang aku pengen tuh sama teman-teman kayak gitu kan.
Tapi lama-lama aku paham kenapa orang tua aku ngelarang, itu aja sih. Iya, kamu kan karena anak perempuan satu-satunya juga. Betul. Ya? Pewaris tahta loh kamu. Alhamdulillah. Pewaris-warisan bapak-bapakmu. Matrilineal kan soalnya. Iya, Minang. Betul. Matrilineal kan, jadi diwariskan ke kamu semua gitu. Alhamdulillah ya Bang. Alhamdulillah, iya dong berarti. Kasih aja dia bang ngomong. Oke, berarti kamu sekarang pengen fokusnya hiking. Kenapa nggak kayak yang food vlogger yang kayak kamu bilang tadi? Kan lagi meramainya tuh food vlogger. Karena gitu. aku makanan tuh nggak semua yang aku suka. Oh iya gitu, kenapa? Nggak tahu Bang, kayak misal nih ada yang orang suka, aku nggak. Contohnya apa? Kayak sushi gitu kayak. Aku nggak suka sushi mentah. Sushi mentah. Suka aku kayak suka. sashimi ya. Iya, Itu aku nggak sashimi. suka. Aku udah pernah coba tapi ya ampun mau muntah aku Bang. Oh muntah? Nggak bisa. Emang pernah coba? Pernah, aku pernah coba waktu itu. Nggak bisa. Terus akhirnya dilepeh. Lepeh. Udah, gitu aja. Gitu. Nggak suka yang mentah-mentah. Terus kayak ikan sih, atas nama ikan nggak bisa. Jadi gimana aku jadi food bukan vlogger? kamu bersahabat sama ikan kayaknya. Duyung aku. Ya kamu duyung, kamu bersahabat sama ikan. Aduh. Jadi kamu bersahabat sama ikan, jadi nggak bisa makan ikan, nggak tega gitu kan? Iya, temenan soalnya. Iya, temenan kan, ya sama-sama. Sama. Oke, berarti bersahabat sama ikan. Oh, Aku nggak bisa makan ikan. Dipaksain pun mual banget Bang. apapun gitu. jenisnya itu. Kecuali ikan teri. Oh, ikan teri. Ikan teri aku bisa, karena itu kering kan. Oh, gitu. Nah, tapi seafood yang kayak udang walaupun alergi aku makan. Oh, oke. Yang lain-lain tuh aku Kok bisa. alergi makan? Gimana ceritanya baru buat Karena alergi makan? enak gitu. Karena enak gitu. Nah, itu alasan aku nggak bisa jadi food vlogger, karena nggak semua makanan yang bisa aku cobain gitu. oke. Karena kan kalau kita review kita nggak mungkin bohong ya Bang ya. Iya. Nah, apalagi kayak ada UMKM misalnya mau kerja sama, kita nggak mungkin bohong gitu. Nah, nggak mungkin kan aku pura-pura makan, aku nggak coba, terus aku bilang enak, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin dong. Nah, aku nggak pengen untuk yang seperti itu gitu. Kayak Talang tadi enaknya ya aku ceritain yang enaknya, nggak enaknya aku jatuh segala macam. Iya. Aku ceritain aja gitu. Jadi aku nggak mau fake review untuk jadi food vlogger gitu. Oh, oke. Karena mengingat kamu ada alergi. Iya. Itu gak aku cek sih, masa alergi? Tapi Aku makan. Kamu makan gitu kan? Sedia aja obatnya gitu. Hah, sedia obat? Nggak, maksudnya itu kalau udah terlalu banyak kan gatel ya. Iya, terlalu Iya, gatel bengkak gitu kan. gitu kan. Tapi nggak yang sampai sesak napas, enggak. Sesak napas, Oh enggak. enggak. Kan ada tuh alergi yang bikin sesak napas kan Bang. Aku enggak gitu. Tapi aku masih bisa makan udang. Gitu. Mesti bisa makan. Iya, bagus sih. Bagus sih nggak apa-apa. Gitu. Ya walaupun agak rasis sama makanannya sih. Gitu kan. Udah saya bantu sahabat sama ikan. Iya. Ternyata musuhan sama udang. Udah sama udang gitu. Nah, berarti nggak pengen jadi food vlogger itu pertama ya itu nggak mau apa ya banyak indikator lah ya. Betul. Tapi malah memilih menjadi itu yang beauty itu. Beauty. Aku ngeliat kamu soalnya pakai beauty itu rada berat wajah ngelihatnya. Itu kamu tahan banget deh sama itu ya. Yang mana? Yang kamu di makeup apa segala macam jadi muse juga. Oh, iya, gitu. iya, Itu iya. kamu biasanya dalam sehari itu ada berapa kali makeup yang tebel-tebel? Kalau waktu masih aktif Muse itu maksimal tuh di 2 kali aku Bang. 2 kali? Karena kan prosesnya cukup lama ya kalau Muse. Cukup lama kayak 2 sampai 3 jam lah gitu. 4 jam paling lama. Itu cuma 2 kali dalam sehari maksimal. Maksimal. Nah, aku membatasinnya iya juga. Oh, kamu sendiri mau Iya, membatasi tapi ya? waktu bulan puasa itu sampai 3 sampai malam. Ya Allah, Sampai jam 12 malam aku pernah. Wih, buset banyaknya. Ya ngapus, make up lagi itu pernah. Wih, Allah. Aku aja nggak tahan gatel loh di makeup. Tapi habis itu aku breakout emang. Oh, emang breakout? Ih, parah banget. Parah banget. Kalau sekarang mungkin kering beruntus saja, waktu itu emang jerawat batu semuka-muka. Jerawat batu. Iya, untungnya tuh aku nggak congkel kan, jadi takutnya bopeng kan Bang. Tapi waktu itu emang parah banget sakit. Tidur itu nggak bisa kiri kanan karena kalau jerawatnya keimpit tuh sakit gitu. Itu pedih sih. Pedih banget. Pedih Dan sih. dia nempel-nempel, setiap jerawat tuh nempel gitu Bang. Aku pernah sampai di posisi itu gitu. Oh, oke. Makanya aku nggak terlalu aktif lagi di beauty. Oh, nggak aktif lagi ya. Paling kayak kalau ada brand yang ngirimin, kalau cocok aku ambil. Kalau aku make aku ambil gitu. Oh, kalau yang cocok. Gitu. Oh, berarti sempat ada yang pernah nolak juga berarti ya? Ada beberapa, ada yang aku nggak ambil gitu. Oh, berarti kamu bisa dibilang berarti cukup memilih juga ya di beauty produk itu ya. Nah, itu cara kamu milihnya gimana toh? Apakah kamu coba dulu produk mereka atau Aku coba dulu. Oh, coba dulu Aku berarti. coba dulu. Kadang ada beberapa produk yang aku udah emang pakai daily. Ah. Gitu. Jadi
ketika new produk aku nggak cocok, aku nggak pakai. Nah ketika mereka nawarin aku nggak ambil gitu. Aku udah pernah coba pakai, nggak dikirimin tapi memang aku beli untuk pemakaian sehari-hari gitu bang. Nah ada beberapa yang aku tolak gitu. Gitu aja. Itu aja ya berarti. Tapi sejauh ini yang aku update di Instagram ternyata aku pakai. Beneran aku pakai. Sampai sekarang berarti? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Mau apapun itu berarti produknya. Iya. Mau yang make up, mau yang moisturizer untuk wajah, serum segala macam ya. Aku pakai gitu. Semua. Iya, kalau yang aku review itu bener-bener aku pakai. Oke. Gitu. Oke. Berarti bisa apa ya? Reliable bukan reliable, trusted banget lah gitu. Insya Allah. Biasanya. Insya Allah. Oke, ayo kita istirahat sebentar ya karena ada pesan-pesan awal. Oke. Jadi Dunsana jangan kamar dulu, tetap bersama kita di Podcast Sampai Mota nyerang awak di Siko Tampe Dunsana. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Terima kasih Dunsana, tentunya masih bersama kita di podcast Sampai Motanya orang awak di Siko Tampeknyo. Dan Dunsana pun bisa menonton kita tuh di seluruh media sosial TVRI Sumatera Barat. Itu ada di Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Ya kini di YouTube kami sedang live, TikTok sayangnya tidak gitu. Di YouTube kami sedang live itu, jadi Dunsana bisa mendengarkan live chat di situ. Nio tanya abang, Nio Bang Oscar, Nio itu pernyanyi ke bisa. Kok sampaikan ke bintang tamu ya langsung. Jadi Dunsana pun bisa menontonnya melalui TVRI Klik di App Store dan Play Store Dunsana. Kese semuanya. Oke. Ayah, ya, ini kan kamu baru ya masuk dunia traveling. Nanti kedepannya kamu ada nggak sih pengennya itu hal-hal lain gitu? Kayak di bidang apa gitu, bidang sosial gitu atau apa kontennya, atau sekarang fokus traveling aja gitu? Kalau sekarang masih baru mulai banget, jadi fokusnya masih ke traveling sih bang. Fokusnya masih mau ngembangin candunya traveling. ya? Iya. Candunya lah ya. Masih banyak lagi yang harus saya explore kayaknya. Okay. Gitu. Tapi kalau di Kota Padang kan mengingat ada bencana dan sebagainya, itu berarti otomatis kamu konten travelingnya otomatis diberhentikan dulu. Iya betul. Itu menggantinya kamu ada konten apa aja? Ke beauty. Oh beauty, iya juga sih ya. Ke beauty. Kemarin kayak sebelum kita ada bencana ini beberapa produk tuh udah ada yang datang bang gitu. Cuman rasanya nggak etis aja ya upload ketika orang lagi ada bencana gitu kan. Iya sih betul. Nah jadi sempet ke hold dulu sebentar, baru ayah upload minggu kemarin kayaknya. Baru ayah upload lagi gitu. Dan itu kan kalau beauty kita nggak perlu keluar sebenarnya. Tapi ya memang kalau kita udah ngasih script atau klien udah ngasih brief terus kita gambarin kayak gini, mau nggak mau kita harus ganti kalau kita take di rumah gitu. Iyalah. Paling itu aja sih bang. Tapi aku penasaran juga ya, ini ibaratnya kamu belajar menjadi konten kreator itu apakah pada saat kamu di zaman sekolah dulu udah belajar juga jadi konten kreator, apakah atau ada ambil kelas juga tuh jadi konten kreator? Banyak juga tuh kelas-kelas konten kreator atau segala macamnya itu. Otodidak aku bang. Otodidak bener-bener otodidak. Termasuk aku belajar ngedit pun sendirian juga. Iya. Ya 80% aku ngedit sendiri, 20% itu ada kadang kalau aku emang nggak bisa rasanya aku minta bantu teman tuh ada gitu. Ada. Oh berarti gak pure semuanya kamu yang ngerjain juga dong berarti? Enggak. Kalau emang lagi nggak bisa aku oper ke teman gitu. Oper ke teman. Gitu. Cuman belajar ngedit itu sendiri ngedit. Padahal abangku di kafe tau bang. Kenapa nggak? Abangmu kan ada. Kenapa nggak belajar dari abang kamu gitu kan? Karena ayah tuh lebih suka langsung praktek dulu. Misalnya ayah lihat tutorial gitu, langsung praktek. Oh, langsung praktek. Kalau ada yang ngetutorin kita tuh kan kita dengerin dulu sampai habis. Tergantung kan beliau ngajarin kita kayak mana gitu kan. Kalau ayah tuh dengerin aplikasiin gitu. Kayak gitu ya gitu. Sama ngacak-ngacakin aplikasi sendiri. Sampai harus di reset ulang sendiri ya. Betul. Kayak gitu. Belajar jadi influencer itu kita kan bahas ngeditnya. Kalau untuk influencernya sendiri tuh belajar dari yang sekitar kita aja sih bang sebenarnya. Oh di lingkungan aja. Di lingkungan aja, sama yang kayak di Sumber kan influencer juga udah banyak gitu kan bang. Nah lihat nih, oh ini hooknya dia seperti ini, gaya seperti ini. Berarti ayah harus punya karakter. Sampai detik ini ayah belum nemu karakter yang pas untuk ayah gitu. Itu belum ada. Itu belum nemu sama sekali. Belum nemu sama sekali. Jadi masih bisa dibilang tuh sekarang ayah masih belajar. Sekarang masih mencari jati diri. Jati diri di perkontenan ini. Di perkontenan. Cukup lama ya? Iya cukup lama karena kan dari food, beauty, fashion pernah, sekarang ke traveling gitu. Jadi kan ganti-ganti ya bang. Jadi agak susah
jadinya Agak emang. kesulitan ya? Tapi ayah senang karena ayah nyobain beberapa hal jadinya gitu. Emang Untuk- explore banget. Walaupun udah dikasih ibaratnya ada deadline-nya sih mencari hooknya seperti apa Iya. gitu kan. Tapi walaupun kamu masih mencari jati diri dapetin hook dan lain sebagainya, itu masih banyak yang nonton gitu. Alhamdulillah. Nah itu kamu sempat mikir gak sih ini apa sih yang menjadi itu kamu yang menjadi hook kamu secara tidak langsung gitu loh? Kalau sejauh ini yang paling banyak nontonnya itu paling di ini sih Bang, apa sih namanya? Cerita gitu Storyteller. Storytelling. Storytelling. Oh. Kayak di yang naik talang itu di platform sebelah itu 21.000. Wih 21.000. Padahal jujur li ya Bang, aku ngupload itu. Buset jujur li kan. Aku nggak ini Gen Z yang ini serius. Aku ngupload itu cuman untuk ngabadiin aku udah pernah naik talang nih gitu. Oh oke. Nggak ada niat yang itu, cuman itu template Aha. CapCut. Iya. Aku gabung-gabungin terus isi voice over, udah nggak ada tambahan edit teks aja, nggak ada kalau abang. Segampang itu lah. Iya, nggak ada teks gitu kan. Aku cuman mau abadiin itu momen penting aku pertama kali naik gunung gitu. Iya. Aku bisa naik gunung gitu Iya, kan. walaupun ada keterbatasan ya. Iya, makanya aku senang itu bisa naik gunung gitu kan Bang. Jadi nggak ada niat pengen FYP viral tuh nggak ada. Cuman pure hanya jadi memori aja. Iya gitu betul. kan. Jadi tapi di TikTok naik dia 21.000 Bang. Jadi kayak berarti nih orang-orang suka kalau aku storytelling. Itu Oh, sih Bang aku iya. nyimpulinnya. Oh. Tapi kalau dulu waktu aku masih aktif-aktifnya pada masih aktif di Instagram atau TikTok lah, itu aku emang banyaknya itu cerita di story. Oh. Cerita pengalaman aku kayak gitu Oke, di apapun story. itu pengalamannya. Apapun Apapun gitu. itu. Mm-mm. Oh. Yang perlu aku share gitu. Rajin bikin Q&A aku dulu. Emang question box. Oh iya, aduh maaf Q&A. Berapa banget dengar Q&A? sumpah. Iya, dulu tuh gitu. Question and answer gitu. Iya. Iya. Jadi aku jawabin itu bukan sama teks, tapi sama aku langsung ngomong gitu. sama audiens berarti? Iya, langsung dulu gitu. Berarti apa ya? Seru ya berarti ya. Seru dulu seru gitu. Ya gitulah Bang dulu ayat tuh jawabin. Jadi ayat nyimpulin yang bikin mereka mau dengerin atau lihat video ayat habis tuh karena ayat storytelling waktu itu. Oh, oke. Di beberapa video. Cuman belakangan udah mulai kurang gitu. Gitu Bang. Oh iya menarik ya. Berarti kamu personal branding kamu secara tidak langsung udah kebentuk jadi storyteller nih. Iya. Berarti. Kenapa nggak itu aja yang di highlightin sampai sekarang kan? Tapi kan sekarang udah di highlightin juga dong. Udah mulai. Udah, ya berarti itulah personal branding kamu berarti. Udah mulai ke sana, tapi nggak tahu nih Bang, ini keganti lagi apa enggak gitu. Kayaknya kamu labil banget ya. Iya. Mengingat hobi aja deh gitu kan. Ntar hobinya di pantai di surfing, ntar surfing lagi nanti kan. Kalau hobi, kalau ke alam rata semua kan Bang. Walaupun Iya. sekarang ke trekking kan jatuhnya, tapi ke pantai tuh emang udah suka dari dulu. Oh, suka gitu. dulu. Sumpah Gen Z banget nih. Ayah Gen Z banget. Iya Bang, emang masih Gen Z. Iya, masih Masuk Gen Z. Masih Gen Z ya? Sama lagi saya juga Gen Z sebenarnya. Oh iya, Abang juga. Tapi Gen Z 90-an aku. Iya, Aku Gen Z 98. Ayo 99. Hah? Ayo 99. Oh iya sama dong kita. Tidak ada yang bisa menghalangi kita berarti ayah. Iya. Oke, Gitu. Itu berarti sekarang banyak lah, berarti pengen dieksplor juga ya. Banyak banget. Walaupun sekarang masih banyak. Ya sekarang hiatus dulu ya untuk travelingnya, fokus sama beauty vlogger ya. Nah kalau untuk mengingat kamu juga FOMO gak sih sama konten-konten orang itu kan, kontennya harus kayak begini gitu. Kamu juga ikutan FOMO gak sih jatuhnya? FOMO ikut tren. Iya ikut tren orang-orang itu, orang-orang buat konten gitu. Kalau tren aku kurang sih Bang. Oh, gitu. Tapi aku lebih ke misalnya trennya A gitu. Iya. Aku modif masuk ke konten aku. Gimana tuh maksudnya gimana? Saya ngikutin soundnya doang. Oh soundnya doang. Soundnya doang, isinya jarang. Oh isinya jarang. Oh basic kontennya jarang berarti. Gitu. Oh berarti nggak begitu ikutin tren orang gitu kan? Enggak. Kalau misalnya kayak sekarang aku trekking, aku pengennya ya alam aja. Alam Gitu. aja. Kalau traveling ya aku alam main. Iya enak-enak kita aja. Iya, gitu kan kita yang konten ya. Iya, kita tidak Itu terikat sih. sama trending begituan. Betul, berarti. Ayah ngontenin kemana Ayah pergi ya kontenin. Kalau emang pengen konten, kalau emang lagi pengen nikmatin ya nggak pegang HP sama sekali.
Oh sempet ada momen gitu juga. Jarang-jarang lagi begitu loh. Kayak gitu ya gitu. Jarang-jarang loh. Jadi kalau emang mau konten, kontenin tuh emang apa aja tuh, kayak rekam gitu kan. Apa yang bisa ya jadiin konten, ya jadiin konten. Tapi kalau lagi enggak ya diem aja nikmatin suasana gitu. Oh gitu. Jarang-jarang kayak begitu loh. Biasanya kalau konten creator kan dia terlepas menikmati atau tidak, dia walaupun menikmati atau tidak menikmati tetap dikontenin gitu kan. Kalau menikmati itu kamu nggak mungkin tidak mengontenkan. Tidak. Even itu misalnya pengen sebenarnya kita bisa tuh barter sama salah satu penginapan atau kita menjemput rezeki juga bisa nawarin kan. Tapi kalau ayah pengennya menikmati, nggak apa-apa bayar aja gitu. Fix Gen Z banget ini. Karena kan kita butuh juga. Iya. Kita aja ya. Betul. Berarti ya. Iya, karena gak enak tahu di terikat begitu, di pengusaha begitu. Karena aku ya beberapa bulan kemarin tuh kebanyakan konten kreator kan vlogger. Terus aku tanya mereka itu sukanya pada saat yang paling gak enak itu pada saat kapan kalau jadi food vlogger. Mereka rata-rata bilang pada saat makan. Karena mereka makannya itu harus di videoin, jadi nggak menikmati katanya. Begitu. Betul. Kayak begitu mereka rata-rata. Kalau misalkan tidak menikmati ibaratnya tidak dikontenkan gitu kan? Iya, harus menikmati kamu ya. Iya. Gitu. Jadi tidak terusik jadi ya. Kalau seandainya kok ada visit, berarti kan itu kan harus dikontenin kan ya bang ya. Ya aku udah tanamin, aku nggak bisa nikmatin nih gitu. Jadi kalau aku suka ke sana, next time aku balik ya udah nggak apa-apa balik tanpa konten gitu. Aku lebih baik seperti itu gitu. Oh iya. Jarang-jarang konten kreator yang terikat sama kontennya sendiri. Nah, jarang-jarang sih. Gitu. Jarang-jarang konten kreator itu. Tapi kan iya, kebanyakan mereka terikat sendiri sama konten dia. Iya, tapi kan negatifnya itu juga ada bang kalau kayak gitu. Iya. Jadinya ya tidak konsisten kan? Iya, konsisten. Nah gitu. Iya, tidak konsisten. Ya sama rezekinya nggak ngalir aja. Tapi ada aja. Ya betul. Mohon maaf. Ya ada aja sih biasanya. Oke, tapi melihat influencer dan konten kreator semakin banyak kayak sekarang, itu kamu gimana tuh perasaannya? Melihat semakin rame influencer, food vlogger, apa segala macam itu, kamu gimana tuh rasanya? Senengnya dalam artian gimana? Seneng sometimes kalau kita visit kita ketemu mereka, jadi temenan, jadi sama-sama kenal gitu. Kadang sama-sama sharing juga gitu. Ini bagusnya kayak gini nggak sih, kayak gitu. Senengnya itu aku nggak mau jadiin influencer lain itu rival gitu. Malah aku belajar kayak, oh dia bagian ini bagus nih gitu, bisa aku contoh gitu. Bisa dicontoh. Oh jadi referensinya ya? Betul, jadi referensi buat aku. Tapi nggak plek-ketiplek ya bang. Kalau plek-ketiplek marah doi. Itu. Makanya marah doi ntar kan. Yeah. Itu sih sejauh ini aku senang-senang aja. Apalagi zaman sekarang kalau kita melek digital enak banget ya bang. Iya, banget lagi. Nyari duitnya udah gampang. Betul. Gampang banget. Kayak kamu bilang tadi, tinggal di konten sedikit udah viral gitu, udah naik langsung. Aku berkat naik talang satu kali jadi brand ambassador bang. Oh jadi BE? Wih gokil. Keren jadi BE. Kebetulan gitu. Oh kebetulan. Oke. Kebetulan yang punya itu istrinya teman abang Ayah gitu. Nah suaminya punya ini brand ini, ada di bio Ayah itu bang. Oh iya. Nah tau nggak boleh disebut gitu kan. Nah, jadi ya itu rezeki itu ada aja. Ya sih, betul sih. Kamu sepertinya jadi konten kreator yang tidak terikat banget ya rasanya. Kayaknya dari kamu kita bisa belajar jadi konten kreator kayaknya tidak seperti yang lain gitu. Kalau orang lain kan sehari harus upload gitu atau gimana. Kalau kamu menetapkan prinsip kayak gitu juga nggak sih? Sehari atau harus upload juga biar nggak kehilangan algoritma juga gitu. Lebih baiknya memang setiap hari tuh kita ada update bang. Minimal tuh story lah. Story itu aktif, minimal tuh story gitu. Tapi kalau bisa feeds lebih bagus gitu. Cuman Ayah enggak. Oh, kamu enggak? Enggak, Ayah enggak. Tapi dalam seminggu tuh harus ada, pengennya tuh harus ada gitu, dalam waktu 1 minggu itu minimal. Kalau story mah Ayah usahain tiap hari gitu. Kalau story, tapi kalau misalnya feeds harus kayak 3 kali seminggu lah gitu, apa 2 kali paling sedikit gitu. Paling sedikit ya. Cuman sekarang pengennya merambat dikit ke komedi. Oh kenapa ke komedi? Karena konten komedi nggak terlalu ribet gitu.
Yang penting mau ketawa aja gitu. Iya gitu. Pengennya tapi agak susah juga beralih lagi gitu kan Bang gitu. Tapi sejauh ini untuk traveling Ayah nyaman banget sih. Nyaman banget ya. Kayak Nyaman fokus traveling aja lah. Ntar kalau misalkan masuk komedi jadi komika muntah. Enggak dong, jauh banget. Iya sih belum jauh. Iya. Tapi aku pernah ngeliat kamu di komedi itu di sama aja buset. Iya. Iya. Kata komedinya sama aja buset. Itu masuk drama komedi kan Bang ya? Iya, drama komedi. Itu masuk ke Betul-betul. drama. Sitkom lah ya, sitkom lah ya. Iya. Sitkom. Tapi itu ngalir aja loh by the way. Oh iya, Tanpa spontan skrip. aja. Tanpa skrip. Wih. Jadi kebetulan kan karena aku sering main ke Alan Panjang, jadi Wih, susah Minangkabau. iya, jadi tuh ada tuh jadinya aku kerjasama juga sama teman-teman yang lain untuk fasilitator outbound. Waktu itu kita habis outbound malah. Oh, bisa outbound. Iya, Ketemu habis sama outbound. Aja ini. Nah, kebetulan aja Buset lagi nginep di sana Iya, di lokasi tahu nggak? itu. Itu pada saat setelah dia podcast sama aku loh. Oh, serius? Iya, dia podcast sama aku itu. Serius? Itu Iya, kan kalau nggak salah hari Minggu ya? Iya, hari Minggu bulan-bulan apa ya? Agustus kalau nggak salah. Agustus bulan September apa? Iya, September. September itu. Ketemu beliau lagi nginap. Aha. Terus pihak yang punya lokasi itu yang lokasi bilang mau nggak ngonten sama Aja Buset? Ayo gitu. Oh iyalah aja buset ya. Iyalah, siapa yang nggak mau gitu. Iya, siapa nggak mau aja buset. Iya. Jadi ya ayo. Terus kita ngalir aja dan ya Aja tuh baik banget ternyata. Iya, dia baik banget sih. Baik banget tuh. Kayak ayo aja. Konten Iya. yang kayak gimana dia serahin ke kita gitu. Iya. Nah requestnya memang yang jelasin fasilitas sana gitu. Oh, fasilitas sana. Itu sih Oke. seru waktu ya, itu. seru pasti ya. Iya, aku kemarin ngobrol sama Aja Buset asik banget sih kemarin. Iya kan Bang. Asik banget sih. Dia humble banget, dia asik. Iya, Ajo, bener. salam Ajo. Oke, kamu berarti menjadi selebgram kan sudah hampir mendekati Awkarin nih. Amin. Tapi masih jauh sih Bang itu mah kalau Awkarin. Ria Ricis nih. Amin, gitu kan. amin. Tapi gap kamu sekarang itu menjadi seorang selebgram itu kemana sih arahnya gitu? Gapnya itu tingkatannya apa dulu gitu? Tingkat nasional kah atau apakah? Aku pengennya gitu? nasional. Ya, Jadi aku pernah nanya ke beberapa senior di sini. Ya. Nah itu yang masih di Sumbar ya Bang. Iya, iya. Nah itu beliau memang ngarahin Ayah tuh ke nasional gitu. Karena dari Ayah voice overnya oke, terus betul. visualnya juga bisa, mending ke nasional gitu. Pengennya itu sampai kemana-mana tuh sama kerja sama yang mengelola akomodasi pengennya gitu. Pengennya ke nasional sih Bang, kayak Ria Ricis. Kayak Kalau Ria Ricis, Ricis kan traveling tuh Iya. dulu ya. Dulu Tapi ya, kan dulu. awalnya dia dari mainan ke traveling. Ya dulu dia squishy banget filmnya. Iya, squishy. iya, aku ngikutin itu tuh. Kayak slime begitu. Aku itu esensinya apa gitu kan. Tapi sampai, rame gitu. iya, kan. sampai akhirnya nyelam dia kan Bang Iya, ya. nyelam. Jadi duyung Nyelam. gitu. Aku pengennya kayak gitu. Iya, dia terinspirasi dari Moana. Betul. Oke, ayo kita istirahat sebentar ya karena ada pesan-pesan awal dulu. Jadi Nusana tetap bersama kita di Pokoknya Sampai Mota. Mau tanya orang awak di Siko sampai Nusana. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Terima kasih dan sana tentunya masih bersama kita di podcast Sampai Mota. Mau tanya orang awak di Siko tampaknya dan sana. Dan seperti yang awak kecil tadi tinggal di mundurkan saya ke belakang yang pita merah tuh. Kalau TV tonton ulang sila beko di YouTube deh. Ada bisa di sana tonton di YouTube channel TVRI Sumatera Barat itu. Sadonya ada di Instagram, di Facebook, TikTok kami sedang tidak live tapi bisa juga disaksikan berbagai macam konten-konten soal TVRI Sumbar di TikTok TVRI Sumbar sama di TVRI Klik. Jangan lupa nak di download saya di App Store sama Play Store handphone di sana kasadanya. Oke Ayah, ini yang menjadi perhatian utama Ayah dalam membuat konten itu apa sih? Yang harus ini jangan sampai kelewat gitu di dalam konten Ayah gitu. Momen yang berharga sih Bang. Momen yang berharga Momen itu kayak misalnya kalau Ayah ke traveling ya, ini views yang cantik banget. visi cantik banget. Itu harus diabadikan, dikirim ke orang-orang semua. Mereka tuh harus tahu gitu, itu tempat bagus, gitu loh Bang. Gitu, itu sih yang paling penting sama paling tips and trick. Tips and trick. Iya. Itu apa? Dalam semua hal atau di bidang apa? Beauty. Di semuanya. semuanya? Semuanya Oke. kayak misalnya tapi ketalang sayangnya ya nggak masukin karena nggak fokus konten juga kan yang kayak Ayo ceritain Udah tadi. excited banget. Iya, excited banget Excited gitu. banget. Paling kayak
di beberapa konten mungkin ada tips and trick yang abang lihat atau ada tuh yang belum ayah upload juga tapi udah diedit. Itu ayah bilang pengen dibilang pendaki culture pakai outfit gini. Selalu ayah nitipin kayak asik. tapi keselamatan harus top nomor 1. Iya lah, haruslah, gitu. Pesanan kesannya aja sih gitu bang. Ayah pengennya tuh orang nggak lihat view aja tapi berguna juga itu konten gitu. Itu yang siang ayah pengen yang nggak boleh ketinggalan gitu. Pendaki culture ya. Iya, kata orang-orang nggak pelari aja ya, culture. Tapi sekarang kan lagi viral juga tuh konten-konten pelari culture gitu. Kamu nggak mau ikutan gitu? Enggak kuat. Oh iya, astaga. Nggak kuat. Itu kamu ya. Nggak kuat gitu. Jadi yang oke-oke aja lah untuk kayak yang gitu, Bang. masih aman aja Aman, deh gitu kan. Oh iya gitu. Iya, Itu sih bang pesan kesannya sih sama trip and tricks gitu. Itu aja sih yang ayah nggak boleh ketinggalan sebenarnya. Kalau memang benar-benar ayah kontenin gitu. Sama kan kalau misalnya permintaan dari brand atau yang kerja sama kita kan ada tuh yang perlu di highlight itu sih. Itu aja, cuman ya dikemas dengan bagus aja biar menarik gitu. Tapi kalau ayah pribadi sebenarnya kontennya simple-simple aja bang, ngalir-ngalir aja kan. Iya yang ngalir aja ya, ibaratnya yang ya beauty, lifestyle, apa segala macam gitu kan ya. Daily life seorang anak muda lah gitu kan biasanya kan gitu. Tapi yang masih bisa dijangkau sama semua kalangan. Betul. Nah kalau untuk endorsementnya kamu kan cukup pemilih ya dalam endorsementnya. Tapi kamu pernah nggak sih dapat endorsement itu yang ibaratnya yang cukup kesulitan kamu mau kayak endorsement apa ya? Peninggi badan. Iya kayak begitu, naik berat badan kayak begitu gitu. Aku nggak ngambil. Kamu nggak ngambil? Tapi pernah ditawarin? Pernah. Aku pernah ditawarin. Tapi gimana caranya aku terima endorse peninggi badan orang aku segini gitu. Semeter doang gitu. Iya, semeter lebih dikit gitu kan bang. Jadi aku nggak ambil gitu. Sama ini penggemuk juga nggak ambil? Enggak, aku lebih milih nyaranin makan telur deh gitu, protein gitu. Karena aku pernah gym juga waktu itu. Aku sempat nge-gym sebelum daki itu aku nge-gym. Oh, prepare ya? Enggak. Cuma kebetulan aku emang nge-gym waktu itu. Oh, emang nge-gym. Bukan di-endorse sama gym fitness bukan? Enggak. Oke. Emang pengen lebih perhatiin kesehatan aja. Ngomong-ngomong gym, kamu nge-gym apa pada situ? Fokusnya. Fokusnya. Aku awalnya ke leg, tapi leg day. Iya. Ke leg kan. Cuman akhirnya aku fokusnya itu ke back. Pengen back. Tapi kalau saran aku sih kalau buat kamu ya asik udah kayak PT aja gitu. Tapi kan kamu kan kesulitan berat badan nggak sih? Enggak, berat badan enggak. Oh enggak sulit ya? Enggak. Gitu. Aku gampang naik, gampang turun. Oh gitu. Sama aku juga gitu sebenarnya. Oh juga gitu. Tapi aku lebih sulit untuk naik daripada turun. Aku lebih sulit naik. Kalau turun mah kayak longsor aja lewatnya. Betul. Kalau naik mah tuh sulit banget gitu. Cuman banyak orang bilang nih berbagai macam PT katanya itu lebih baik yang angkat beban aja daripada leg day cardio pas segala macam. Memang angkat beban gitu. Kalau leg day cardio enggak kerjain kan? Enggak, karena bahaya. Kalau leg aku masih. Bahaya itu ya Allah. Kalau cardio aku enggak. Cardio enggak. Emang beban aku ada. Tapi pertanyaannya, sekarang masih nge-gym gak? Masih, tapi masih tapi kayak kalau dulu tuh kan emang 3 kali seminggu, bahkan 5 kali main, 2 hari rest. Pernah aku kayak gitu. Pernah kayak gitu. Sampai akhirnya sekarang paling kayak 2 kali atau sekali seminggu gitu. Enggak intens kayak dulu lagi ya. Enggak intens ya. Karena udah nambah kegiatan juga gitu kan. Iya, salahin aja kegiatan dia. Nanti di-push banget. Salahin aja kegiatan gitu. Apa tuh alasannya coba? Ya ada lah pokoknya. Kayak gitu. Oke, mungkin ini yang menjadi harapan kamu apa sih untuk konten-konten kamu mungkin ke depannya, atau mungkin untuk para influencer yang ada di sana mungkin yang buntu mikirin ide-ide seperti apa. Kalau kamu kan tidak terikat sama konten ya dari cerita kita ya. Nah, kamu ada nggak sih harapan-harapannya atau masukan-masukannya gitu? Ya, aku berharapnya teman-teman konten kreator atau mungkin teman-teman yang mau jadi kreator itu jangan terlalu banyak pertimbangan untuk konten. Maksud aku tuh bukan nggak dipikirin. Konten tuh perlu kita pikirin, apa yang perlu kita sampaikan harus kita saring gitu. Cuman jangan sampai jadi toksik ke diri kita untuk kayak betul. Banyak kan bang yang kayak gitu. Iya. Jadi aku pengen tuh dari teman-teman jalanin aja gitu. Betul. Yang kita upload tuh udah upload aja.
Aku tuh pengen teman-teman enjoy sama kegiatannya Iya, gitu. betul, Itu betul. pesan aku sih Bang. Jadi Iya. selain kita, ya siapa yang nggak cari duit dari konten, betul. Emang kita Iya, cari betul. duit, tapi jangan lupa nikmatin aja. Iya betul Gitu. banget, karena jarang-jarang konten kreator yang menikmati kayak kamu jadi seorang konten kreator maupun influencer. Tapi- Terima kasih ya atas waktu. Maaf aku Sama-sama. potong tadi. Iya, nggak apa-apa, Bang. Karena waktu kita sudah di penghujung acara. Terima kasih ya Ayah atas Sama-sama. waktunya. Perbincangan kita mengalir sekali dari Iya. tadi. Tak terasa sudah di penghujung acara, dan demikian pula di sana podcast kita pada siang hari ini. Jangan lupa tonton tadi podcast sampai mota Satyo hari Senin, jo hari Selasa pukul baleh atau jam 2 siang hanya di TVRI Sumatera Barat. Ambos sekali kawan-kawan, sadanya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di episode lain dari sana. Bye bye. See ya.